Semoga nanti setelah Anda tahu ini, Siap. Anda bertobat dari mengikuti yang salah. Lalu Anda datang kepada Tuhan Yesus mengikuti sang jalan kebenaran dan hidup. Ya, kita tunjukkan. Bentar. Sabar ya. Oke. Nyari di mana nih? Susah banget. Oh ya, di sumber literasi kalian. Saya balikin dulu. Kita harus mengulang kembali dan mengulang kembali. Baik. Bang, ini hadis-hadisnya ya. Saya tidak mengada-ngada ya. Betul? Sahih Muslim, Sahih Muslim, Sahih Muslim. Banyak nih. Hadisnya bertumpuk-tumpuk, Bang. Ya, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit hadisnya. Oke, mau saya bacakan? Atau Anda yang bacakan? Nggak kelihatan banget dari sini. Baik, saya bacakan saja ya Bang ya. Saya bacakan. Nanti disangkain saya bohong. Nih ya, Sahih Muslim nomor 2636. Telah menceritakan kepada kami bla 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 ini ya. Banyak ini ya. Jadi dari Aisyah, narasinya ini Aisyah. Aisyah berkata, Sahlah binti Suhail, ini seorang perempuan ya, datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, si Sahlah tadi berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini adalah suaminya dia sendiri. Ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Jadi si Sahlah binti Suhail ngadu ke Muhammad perihal di wajah suaminya ada raut cemburu perihal keluar masuknya seorang pria. Namanya Salim. Nah, keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Jadi si Salim ini adalah pelayan daripada suaminya sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Nah ini, jangan tertawa. Susuilah dia. Jelas ya? Nah, setelah mendengar perintah tersebut, dia, maksudnya Sahlah, kaget dia. Berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa. Ini udah pria dewasa ini. Bang, Anda bayangkan Bang, pria dewasa nyusuin perempuan dewasa, itu yang terjadi apa? Maka Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dia sambil berkata, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya Amru menambahkan bahwa dia telah ikut dalam perang Badar. Dan dalam riwayat Ibnu Abu Umar, lantas Rasulullah SAW tertawa. Ini banyak Bang, bukan cuma satu riwayat. Mau dibaca yang lagi? Yang lain lagi? Udahlah, satu aja. Satu saja. Salah. Baik, mendengar hal yang demikian itu, apakah Anda tidak menyimpulkan bahwa M itu menyuruh melakukan perbuatan yang mecum? Coba. Gini Bang, namanya Silakan. Muhammad itu kan artinya orang terpuji. Apa iya benar-benar itu orang yang terpuji itu apa bukan? Gitu. Apakah orang seperti itu Kan terpuji? itu kan terjadi, yang namanya Muhammad kan artinya orang terpuji. Iya, apakah jika seseorang melakukan hal demikian itu bisa lagi dikatakan dia itu terpuji? Ya enggak.
Terus kemungkinan kenapa itu Anda bukan masih mengatakan terpuji? gini. Apanya yang Takutnya terpuji? itu sumbernya salah. Gimana? Itu takutnya bukan nabi kita, takutnya gitu. Kalau nabi Takutnya kita kayaknya siapa? nggak kayak gitu kayaknya. Terus Anda pikir siapa itu? Ya mungkin sumbernya mungkin salah mungkin itu. Saya baru dengar Nah, udah soalnya mulai dari nyalah-nyalahkan saya belajar hadis. Ya kalau nyalah-nyalahkan hadis ya harusnya Anda nyalah-nyalahkan itu, nyalah-nyalahkan ya itu. Bang, sekarang saya tanya, yang bikin hadis yang siapa? salah itu saya tanya itu yang hadis dari riwayat siapa itu? Bang, Sahih Muslim, Bang. Saya balikin lagi ya. Sahih Aduh. Muslim. Orang Herman mana loh Sahih saya dengan Muslim? mereka. Bang, ini loh. Sahih Muslim, Sahih Muslim. Ada banyak Bang hadisnya, Bang. Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian, Sahih Muslim sekian. Ada banyak, Dari Bang, bukan cuma Abu satu. Hurairah, dari Abu Hurairah apa dari Dari Aisyah, Bang, apalagi? istrinya Muhammad sendiri. Hmm, Dari Aisyah, Bang, Aisyah. Nih loh, nih ya. Aisyah melanjutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh jenggotnya. Beliau bersabda, susuilah dia, maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Huzaifah. Maka Sahlah berkata, demi Allah, setelah itu saya tidak melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu. Jadi setelah disusui, wajah suaminya tidak cemburu lagi. Nah, dari kecil saya baru dengar kayak gitu. makanya saya bilang, Bang, banyak para pemuka agama, ustadz, pendeta itu tidak pernah membawa isu-isu yang seperti ini. Karena apa? Karena kalau isu-isu seperti ini diangkat, jamaah itu bubar. Dan ketika jamaah bubar, nanti infak sodakoh berkurang. Nah, sementara saya bukan pemuka agama, saya ini seorang akademisi, seorang apologis. Jadi saya itu mengupas hal-hal yang memang apa sebenarnya Bible dan Quran katakan. Begitu, Bang. Jadi kesimpulan daripada penelitian saya, kesimpulan daripada apa yang saya pelajari selama ini, kesimpulannya adalah itu, Bang. Mari datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Nanya enggak nih? Boleh nanya enggak, Bang? Tuhan Anda... Ya itu dulu, beresin dulu. Gimana? Sebentar. Anda masih mau nekat mengikuti yang begitu? Masih mau nekat mengikuti yang seperti itu? Namanya iman, percaya kan nggak bisa dipaksakan. Ya kalau seperti itu artinya Anda senang ngikutin yang sesat-sesat, ngikutin yang jahat-jahat, ngikutin yang mesum-mesum. Bang, tidak mungkin Ya, Anda, tidak mungkin Anda, setahu saya. gimana? Setahu saya dari kecil sampai sekarang itu nggak ada Nabi Muhammad begitu. Iya, setahu Anda, makanya Anda masih tetap jadi umat Muslim. Karena apa? Karena Anda tidak pernah tahu itu. Gimana sih Anda ini? Kan sudah saya bilang, Bang. Itu kan Penyebab Anda masih mengikuti dia karena Anda nggak pernah dengar yang begini. Tidak pernah yang fakta-fakta begini diungkapkan. Makanya Tuhan Anda melakukan hal-hal yang seperti itu Anda tidak tahu. Ya tokoh-tokoh agama, ulama NU, ulama Muhammadiyah, nggak ada yang bahas-bahas kayak gitu soalnya. Baik, Anda mau dengar ya? Baik.
Saya akan putarkan salah satu ceramah daripada seorang ustadz ya yang membahas ini. Karena Anda masih mengira bahwa saya bohong ya. Anda masih mengira bahwa saya itu apa ya? Karena Anda percaya gitu ya, silahkan. Ngada-ngada ya. Anda mengira saya mengada-ngada kan? Enggak. Ah, terus? Cuman situ kan maksudnya Anda kan dapat informasi dari apa tadi itu? Apa? Hadis yang di HP itu tadi. Oke, baik. Anda mau dengarnya hadis yang langsung kata ustadz ya, betul? Ya, oke. Baik, baik. Kita putarkan dulu lah yang kata Mana ustadz. Ya. Ya ini challenge kita teman-teman ya. Semua itu sangat challenging teman-teman. Sebentar. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Sabar, saya bukakan dulu TikTok saya ya. Biar Anda ngerti apakah saya itu bohong-bohong atau tidak. Nah ini dengar. Coba ya, saya ginikan. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, dan sejak kecil sama dia. Sementara istrinya, namanya Sahla bintu Suhail, nggak enak melihat suaminya cemburu. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita? Sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia. Padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya, dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa, jadi mahram, ya. Nah. Apakah sekarang masih membantah lagi? Itu karang-karangannya Oten, jangan bilang begitu. Itu Ustadz siapa itu? Pasal lama ya? Ustadz Firanda. Ustadz Firanda. Itu dari organisasi Islam mana? Kira enggak? Aduh, jadinya membahas hal-hal yang begini, jadinya repot. Iyalah, harus begitu. Kalau di NU nggak ada yang kayak gitu soalnya. Dari kecil saya nggak kayak gitu. Sulit kalau udah begini. Ya udahlah bang, ya udah bang. Saya hanya menyampaikan itu saja. Apa yang saya utarakan itu adalah sungguh-sungguh tertulis di dalam literasi agama Islam. Jadi Anda mau menolak bagaimanapun, bang, Anda mau nolak bagaimanapun, itu akan masih ada di dalam hadis-hadis sahih itu bang. Jadi saya melihat Anda ini orangnya masih mengeyel dan masih pokoknya imani saja. Nah, repot bang kalau udah begitu ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain bang. Oke, saya turunkan dulu lah. Terima kasih. Susah ya. Coba, kalau kalian nggak punya ilmu, boleh kalian datang ke sini membawa ustadz, membawa seorang ahli untuk menjawab itu. Kenapa ahli ustadz takut? Karena nanti semakin terbukti bahwa memang itu benar. Ya. Terbukti benar. Mau bagaimana? Nah, silakan Guntur. Halo, Dis. Ya, kameramu mana? Kameranya mana? Bentar ya. Nyalain kameramu. Kemarin kau marah-marah aja kok, kesetanan naik ke sini ngamuk aja. Udah Dis, tobat? boleh nggak aku bertanya? Sebentar, sudah Boleh tobat nggak belum bertanya? kamu? Saya Muslim kok sudah bertobat. Kamu lah bertobat. Bertobat dari ngikutin Nabi yang nyuruh mesum tadi loh. Coba sekarang saya tanya. Kamu kan tadi sudah dengar Ya. itu. Pertanyaan saya begini, apakah saya bohong? Kenapa? Kenapa bohong? Perihal Muhammad menyuruh istri orang menyusui laki-laki lain. Bohong nggak itu saya? Itu nggak ada itu bohong. Nggak Yang bohong itu ada. kamu. Nih, saya tunjukin. Saya tunjukin. Kamu bilang saya bohong. Sungguh kamu nekat.
Kerjamu aja ke diskotik kok. Gimana kamu diskotik kerjamu? Nih, orang kamu jadi diskotik kerjanya kok. Gimana kamu bisa tahu ini? Perhatikan. Ini banyak hadisnya ya. Nih, Sahih Muslim, Sahih Muslim, Sahih Muslim. Tak ambil satu. Kamu jangan panik dulu. Kita selesaikan dulu ini. Kita lanjutin yang tadi. Kamu bilang kan saya bohong. Oke. Perhatikan. Coba kamu bisukan dulu karena berisik sekali musik-musikmu itu, jedum-jedum itu. Nih, dikatakan begini ya. Telah mengabarkan kepadanya bahwa Kau tanya Marin. Tor. istri Nabi, Ya. istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah dijadikan mahram karena susuan ini. Dan kami berkata kepada Aisyah, demi Allah, kami tidak melihat hal ini kecuali hanya sekedar keinginan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, saya bacakan hadisnya ya, biar nomor satu aja tadi ya. Dari Aisyah, dia berkata, Sahlah binti Suhail sedang datang menemui Nabi. Sahlah binti Suhail ini adalah seorang perempuan. Oke? Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia, maksudnya si Salim, adalah pelayannya. Jadi biar kamu tahu ya, Sahlah binti Suhail ini punya suami, namanya Abu Huzaifah. Dan Abu Huzaifah punya pelayan yang dia sering keluar masuk rumah. Nah, karena pelayannya sering keluar masuk rumah, Abu Huzaifah ini cemburu sama istrinya sendiri perihal laki-laki yang masuk keluar ke rumah ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Maka Sahlah, heran dia berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa ya Nabi? Masa saya disuruh nyusuin pria dewasa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sambil bersabda, sungguh saya mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadis Amru menambahkan bahwa dia telah ikut dalam perang Badar. Dan dalam riwayat Ibnu Abu Umar, lantas Rasulullah SAW tertawa. Dia tertawa itu, nyuruh istri orang nyusuin pria lain. Apa yang mau kamu bantah di situ? Boleh gantian. Silakan. Boleh gantian. Silakan. Aku mau bertanya. Artinya Tuhan itu apa? Kau lari kemana-mana. Itu dulu, jawab dulu. Betul tidak itu tertulis dalam hadismu? Itu kan HP kamu kan kamu kan non muslim itu kan HP-nya non muslim. HP-nya non muslim saudara. Baik, saya tampilin ini. Yes, dulu Sebentar. Boleh, Jangan HP, jangan HP. Nih, ini ceramah. Nih, ceramah nih. Jangan bilang HP nih. Abu Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahlah bintu Suhail nggak enak melihat suaminya cemburu, maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita, sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia, padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa jadi mahram, ya. Jangan kamu. Boleh gak, itu HP-nya muslim. Karena HP-nya non muslim maka tidak dipercaya. Boleh nggak aku bertanya? Iya, Boleh nggak aku sebentar. bertanya? Apakah kamu masih mengingkari bahwa itu betul-betul adalah sumber-sumbernya betul-betul dari literasi Islam?
Itu kalau menurut saya sih bohong karena kamu tuh pembohong. Karena Riz, apa? boleh aku Karena, bertanya? Oke, begini. Kalau ternyata Kok benar, aku gak kasih gantian lah, sebentar. gantian. Kalau itu benar, berarti kamu mengakui bahwa Muhammad menyuruh seseorang mesum. Enggak. Nah, orang seperti kamu ini mau dikasih tahu matahari di langit pun percuma. Ya, nggak usah dilanjutin. Tidur aja kau di bawah sana. Percuma. Apa yang mau kita tunjuk sama dia? Itu orang ajak keluar jam 12 siang, ajak itu matahari di langit, kata dia bohong. Aku tidak percaya. Nggak usah dilanjutin, ngapain? Tidak ada gunanya. Orang kerjanya aja dugem kok, party-party. Coba naik kemari, bantah. Jangan Anda katakan bohong itu tidak benar karena HP-nya non-muslim. HP-nya non-muslim. Aduh. Ya, saudara Rudi 86 muslim ya Bang ya? Ya, Oke. Bang, tadi saya sudah utarakan dan Abang nonton ya? oke. Oke. Saya luruskan, Bang. Oke, apakah hadis itu kerjaan saya atau memang itu sumbernya dari kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Sebentar, Bang. Silakan. Ini saya kesempatan, Bang. Kalau dapat sesuatu, Bang, Abang dapat pisang. Beli pisang. Nggak mungkin Abang makan dengan kulit-kulitnya, kan? Terus? Yang paling pertama, kasih saya kesempatan. Nah, saya coba untuk meluruskan masalah. Abang bilang, Ustadz pada takut. Yang abang lawan tadi bukan ahli agama, Bang. Pertama. Yang kedua, kemudian, itu cerita nggak benar. Cerita itu, dengar saya dulu, Bang. Oke? Silakan. Nah, silakan. Nah, itu anak yang disuruh oleh Rasulullah itu menyusui seorang anak karena bapaknya mati dalam peperangan, Pak, Bang. Abang jangan salah dulu. Dengar saya dulu, kasih saya kesempatan dulu. Kalau Iya, saya silakan. tidak dikasih kesempatan, ngapain juga? Silakan. Abang kasih saya kesempatan Silakan. untuk naik, Bang. Silakan daripada Nah. nangis nanti, silakan. Enggak nangis saya, Bang. Sekarang gini, Bang. Ini maaf, Bang ya. Jangan emosi dulu, Bang. Ngapain Tuhan Abang juga kerja sama iblis? Satu urusan belum Nah, kelar, apa jangan namanya? lari ke tempat lain, Bang. Kita kelarin Nah. dulu urusan ini. Nah, itu sudah saya luruskan, Bang. Kalau Abang Baik, makan baik. pisang, Sekarang saya makan tanya sama kulitnya. Anda. Baik. Dari Nah, Abang mana jangan makan Anda sama mengatakan kulitnya. Kalau Abang makan tadi sama kulitnya, tadi Anda ngomong saya belum dengarkan. bisa, Bang. Tadi Anda ngomong saya dengarkan. Giliran saya mau ngomong Anda udah kencing di celana. Enggak ada apa-apanya sama Abang, Bang. Ya sudah. Tadi Anda sudah Ya. ngomong kan? Boleh nggak saya ngomong sekarang? Saya udah dengar Abang ngomong, ini giliran saya ngomong. Dari tadi Abang live saya tonton. Iya, dari mana Anda mengatakan bahwa itu bohong? Sementara itu ada tertulis di dalam kitab-kitab Sahih Anda, Bang, Sahih Muslim, Sahih Dengar Bukhari. dulu, Bang. Ini dengar Sahih dulu. Muslim, Sahih Bukhari. Loh kok Anda bilang bohong? Bukan sahih itu, Bang. Oh, Itu bukan sahih. Astagfirullah. Ini zaman Saya modern, balikin, Bang. Saya balikin Itu dulu. bisa Astagfirullah. Bang, Anda bisa baca nggak? Bisa, Bang. Memang buta huruf Anda ini. Apa Anda buta Saya huruf? bukan- Ini bacanya apa? Saya bukan buta huruf, Bang. Ini nggak baca dulu. Ini apa? Itu tidak sahih, Bang. Tidak sahih. Mana, Bang? Memang mereka mengingkari kitabnya Bentar, Bang. sendiri, saudara-saudara. Hanya sama Bang, Anda ini itu sahih, kita Bang, karangan siapa? sahih. Bang, saya mau lihat kitab itu karangan siapa? Hah?
Baca Arabnya karangan siapa itu kitab? Saya tanya dulu kitab karangan siapa? Ini sohih, Bang. Bisa aja Sahih kata abang, saya mau Sohih Muslim. yang pengarang kitab itu siapa? Astagfirullahaladzim. Sungguh Anda ini Saya nekat mau yang tanya. nyata. Yang abang bilang benar apa enggak itu, sahih apa enggak? Oke. Kitab yang abang pegang itu siapa pengarangnya? Baik, baik. Saya mau tanya dulu sama Anda. Anda kenal orang ini nggak? Nah, Mana? Anda kenal orang ini? Kenal nggak ini? Itu suara editan, Bang. Editan. Astagfirullahaladzim. Ini mau main-main, Sungguh, Bang. Nggak bisa. sungguh kaum muslimin sekarang berada di dalam kesesatan yang nyata. Bang, ini sebentar Bang, tenang Bang. Ini namanya Anda lebih sesat, Bang. Abang juga lebih sesat dari kami. Sesat Kenapa? bagaimana? Ini namanya Ustadz Firanda. Dia imam di Masjidil Haram. Dia imam di Mekah, orang Indonesia. Enak betul bilang saya sesat. Kalian tuh lebih sesat. Bang, Baik, ini abang tuh ini kerja sama seorang kami. imam, dia imam di masjid di Mekah Madinah, biar Anda tahu. Ini bukan orang sembarangan. Abang itu makan pisang sama kulitnya, Bang. Bodoh berarti abangnya. Masalahnya Anda itu makan sesuatu yang hayalan. Nih, gini saja Bang. Coba Anda dengarkan dulu ya. Kok Anda bilang editan? Anda ini nggak pernah nonton. Dengarkan. Kasih waktu ini. Cuman 30 detik. Dengarkan. Hudzaifah ini Ya tinggal bersama udah keluarga dengar Salim, dari tadi, Bang. bersama Abu Abang Hudzaifah. itu live saya dari tadi udah sampai nonton, akhirnya Bang. dia besar dan dia Udah sering nonton, masuk ke rumah tak Abu Hudzaifah. usah Abu Hudzaifah lagi cemburu. kan. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede. Videonya, Udah Bang. sejak kecil sama dia. Saya udah dengar. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail nggak enak melihat suaminya cemburu. Maka dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita? Sekarang sudah gede, udah jenggotan. Kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi SAW, "Susuin dia. Padahal udah jenggotan." Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Nah, jelas itu. Muhammad menyuruh istri orang nyusuin pria lain yang sudah jenggotan. Di mana? Saya fitnahnya di mana, Bang Rudi? Saya tidak fitnah. Bang. Dangkal pengetahuan abang tuh, Bang. Astagfirullahaladzim. Dibilang katanya saya dangkal pengetahuan. Dan Bisa tanya nggak tiadalah sama abangnya. mereka itu Tanya melainkan saya sama orang-orang abang. yang Jangan abang mengingkari apa yang tertulis di Betul, dalam abang ngotot. kitabnya. Jangan abang ngotot terus, kasih saya kesempatan Bukan, nanya sama abang Anda tuh. mengatakan bahwasanya itu fitnah, itu editan, ustadznya Bukan bohongan. masalah saya mengatakan fitnah. Abang itu makan pisang sama kulitnya. Maksud Anda yang mengarang kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu memakan pisang dan kulitnya. Mereka yang makan itu pisang dan kulitnya. Yang Anda itu dangkal maksud saya. Masa makan Coba pisang sekarang sama saya tanya kulitnya? Anda, apakah Anda punya background pengetahuan pendalaman kajian hadis, mengambil ulumul Quran, ulumul hadis? Ada Anda mengalami kajian seperti itu? Saya mau lihat kitab abang yang abang tengokkan tadi, siapa pengarangnya? Sahih Muslim, Bang, Sahih Muslim. Nah, Loh, saya juga bisa nulis kitab, dengar, Bang. Ya, saya- ada seseorang namanya Imam Muslim. Dia murid daripada Imam Bukhari. Setelah itu dia menulis kitab, namanya Saya ditulis di ingin kitab. kitab yang abang tengokkan tadi itu siapa pengarang? Astagfirullah. Memang Anda Abang ini. itu ada apa-apanya, Bang. Sebentar, saya kasih naik dulu satu Muslim ya, biar Anda tahu apakah saya ini bohong-bohong. Anda kok mengatakan itu dusta? Aduh. Anda ini. Bang. Coba sebentar. Halo abang. Bang, Anda Muslim? Iya bang, Muslim bang. Oke, hadis tersebut palsu atau asli? Asli bang, itu asli ada. Kalian berdebat dulu, kalian debat. Enggak, jangan didebatkan kami bang. Enggak, sebentar, bilang sama dia. Enggak, Kalau kami enggak perlu debat bang. Bukan temanmu ini bilang itu palsu.
Bang, itu asli memang ada hadisnya bang. Cuman maknanya bang, ada maknanya nanti. Boleh aja, boleh aja. Iya. Boleh Karena aja. gini bang, di dalam agama Islam ini kita bang, kalau udah yang namanya dari kecil dia sama seorang wanita, kita adopsi seorang anak itu bang. Kalau udah diberi ASI sejak kecil sama ibu yang mengadopsi seorang anak itu udah menjadi seperti saudara kandung bagi anak yang ibu yang menyusui itu. Jadi apanya intinya itu menjadi anak-anaknya nanti ke depannya tidak bisa yang dinamakan untuk menikah, untuk dinikahi itu satu, ya kan bang? Kemudian ini kan abang kita ini bang Edi sini kan menunjukkan video bang. Dalam artiannya kan bang, itu hadis semua ada runtunannya dia bang, ada penjelasannya, ada penjabarannya dia bangku. Oke, sebentar si Budin. Iya. Sebentar, Anda pakai suara Anda mendal ke sini. Mendal deh bang ya. Iya, nggak usah lah pakai suara-suara gede-gede begitu. Itu di masjid aja pakai. Biasa aja bang, nggak usah keras-kerasan suara tuh apa sih bang? Tuh apa sih, Bang? Jangan melebar abang ngomongnya Bukan, bang. Ini maksudnya kan, suara Anda maksudnya itu abang. menggaung. Iya, Menggaung bilang suara bagus Anda. saja. Jangan sampai ke masjid abang cakapnya bang. Ini kan kita kan berbicara dengan baik, dengan Oke. sopan gitu bang. Jangan lari-lari kemana. Udah Bang. bisa saya gantian? Silahkan bang. Baik. Saya tanya dulu, mohon maaf. Anda punya istri nggak? Ada. Kalau istri Anda menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa, menurut Anda itu mesum nggak? Mesum kalau begitu. Mesum. Sekarang saya tanya, Sahlah binti Suhail disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa nggak? Ada. Berarti mesum nggak? Jangan abang simpulkan mesum dulu bang. Ini deh. Enggak, dengarkan dulu aku menjelaskan. Kalau Jangan ketawa Nabi- abang. Jangan kalau macam Nabi anak-anak yang kau bang. menyuruh Bang. tidak mesum. Jangan kau macam anak-anak. Jangan kau Karena macam Nabi yang anak-anak. menyuruh. Iya, jangan kau macam anak. Dengarkan dulu penjelasannya. Jangan kau macam anak-anak. Nggak usah. Ini makanya saya bilang, ini standar ganda bang. Kalau normal, maka tidak mesum. Karena Nabi yang nyuruh, kalau normal mesum. Kalau Nabi yang nyuruh, tidak mesum. Karena ini Nabi yang menyuruh. Makanya saya bilang bang, selama saya berdebat dengan kalian, kalian selalu mengecualikan kalau itu ajaran agama Islam. Contoh. Saya pernah buat satu joke, satu percandaan begini. Kita sama-sama pergi kondangan. Sampai di tempat kondangan, saya dan Anda, saya Kristen, Anda Islam, pergi kondangan. Anda ambil nasi segini, ambil ayam banyak sama porsinya. Kemudian Anda lihat saya. Lihat tuh orang Kristen makannya banyak. Sementara Anda ngambil porsi yang sama, persis sama ngambil, persis. Lalu saya bilang, tuh kamu juga makan banyak. Oh beda, kalau saya kan Islam. Apa-apaan ini bang? Kenapa kita nipu diri kita sendiri? Nggak bisa Gitu gitu, loh. nggak bisa. Nilai iman itu tak bisa diperumpamakan secara logika, bang. Bang, kalau istri Anda menyusui laki-laki, kalau bayi yang disusui umur 2 tahun, nggak masalah bang. Bang, makanya Masalah- saya tadi dengar dulu saya ngomong, jangan abang aja yang melotot terus ngomong. Silakan. Kita saling berbagi cerita, berbagi pendapat, ingin meluruskan. Soal keimanan saya sama abang kan beda. Nah, jadi kalau abang ngotot terus kapan saya ngomongnya? Silakan. Gitu kan? Nah, nilai iman itu tidak bisa diperumpamakan secara logika pertama. Hari ini kita punya otak bukan sejaman dulu lagi, bang. Jadi abang tidak bisa menyamakan antara Muslim dengan Kristen. Yang pertama, saya minta kitab mana yang abang tadi itu pengarangnya siapa? Tadi teman Anda sudah mengatakan itu sahih. Astaga. Kita kasih naik muslim yang lain. Sebentar, kita kasih naik satu muslim yang lain ya. Memang berat mereka ini saudara-saudara.
Sungguh kamu makanya- itu nekat yang nyata. Itu mana pengarangnya? Siapa imamnya? Nggak Waduh, sembarang kita. waduh. Coba satu muslim naik ke sini nih. Bang, Naikkan lagi. bagaimana Anda katakan saya bohong? Aduh. Bohong. Saya nggak bilang abang bohong. Bentar, Yang saya coba. minta mana buktinya kitab yang abang terahkan tuh tadi, imamnya siapa? Imam Muslim, udah dibilang Imam Muslim. Namanya Muslim, Imam Muslim. Aduh, pantesan masih Islam Anda itu. Coba sebentar, Hendra. Halo Hendra. Halo, Ya, Anda Islam? ya Islam. Coba silakan nyalakan kamera, Bang. Turun aja. Hah? Hadis itu sahih atau tidak? Enggak benar itu, salah itu hadisnya, salah kamu karang itu. Ah, coba kamu nyalakan kamera dulu. Itu hadisnya salah itu, tolol. Oke, hadisnya salah, nggak apa-apa. Silakan kamu nyalakan kamera dulu. Karangan kamu itu sendiri. Orang-orang Islam mengatakan hadisnya salah. Demi apa? Demi supaya Rasulullah tidak terbukti cabul. Kamu yang cabut, tolol. Makanya disalah-salahin. Coba kameramu nyala dulu. Berani kamu nyalakan kamera? Sudah. Berani nyalakan kamera nggak? Kamu undang Ayo. saya. Udah saya undang tuh. Sudah saya undang. Coba nyalakan kameramu. Nih, saya tunjukin sama kamu. Kamu bilang hadisnya palsu. Palsu dari mana? Ini jelas nih. Ini hadisnya banyak itu. Sahih Muslim 2536, Sahih Muslim 26437, Sahih Muslim 2638. Ini bertumpuk-tumpuk hadisnya nih. Kau bilang palsu. Kalau memang palsu, enggak semuanya itu benar lah. Udah kau turunkan dulu. Kau nggak nyalakan kamera. Rusli, sekarang gini saja. Sekarang begini saja. Itu Kalau apa? kata hadis ini palsu, karangan orang Kristen, betul? Enggak, saya nggak bilang gitu. Terus siapa yang malsukan? Saya nggak bilang itu palsu. Loh, tadi katanya palsu, sekarang bukan palsu. Aduh. Sungguh berat, saudara-saudara. Kasih saya paramek dulu, saudara-saudara. Tolong saudara-saudara berikan saya bodrek. Bagaimana ini saudara-saudara? Tadi palsu, sekarang asli. Tadi Anda mengatakan palsu loh. Sekarang tiba-tiba Anda bilang asli. Ah, udah hilang sekarang. Coba tuh. Ah, udah dipencet itu tombolnya. Udah dikasih kode-kode. Kau kabur. Ah. Kabur kan? Kabur saudara-saudara. Makanya saya sudah pernah bilang. Dan ungkapan saya itu tidak berlebihan. Barang siapa yang meneliti hadis, maka tidak dalam waktu yang lama lagi dia akan mengingkari isinya. Punya Siapa nama suaminya? Suhaib. Nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Hadisnya aja Anda nggak tahu, ya. Anda mau ngajarin saya. Iya, maksudnya kan begini abang. Tadi kan saya baca mungkin kelewatan tadi. Jadi jelas Oke, dia kan dia punya suami. oke, pelan-pelan Cemburu kita ketika rekonstruksi, melihat Umar kita tadi. rekonstruksi Umar Bang. tadi, Sebentar Bang, kita reka ulang ya, kita Ya. reka ulang. Ada seorang Ya, perempuan bernama Sahlah binti Suhail. Dia punya suami. Nama suaminya adalah Abu Huzaifah. Sudah? Sudah? Nah, Abu Huzaifah cemburu sama istrinya. Cemburu. Di mukanya itu kelihatan muka jealousnya. Nah, sekarang saya tanya Anda. Apa sebabnya? Tahu nggak sebabnya kenapa suaminya begitu? Ya karena dia cemburu melihat Umar itu keluar masuk rumahnya. Melihat umat, melihat Salim keluar masuk rumah. Melihat Salim. Mohon maaf ya, saya keliru. Saya Oke. melihat Salim keluar masuk rumahnya. Benar? Oke, si Salim ini dia sudah berjanggut
dia sudah dewasa. Otaknya juga otak laki-laki yang sudah dewasa. Ngerti? Ngerti? Benar ya. Nah, makanya suaminya itu, raut wajah suaminya itu berbeda. Ekspresi mukanya itu lain. Setiap pulang ke rumah, ada apa sih di wajah suamiku? Kenapa engkau tidak tersenyum, wahai suamiku? Gimana bisa tersenyum? Gimana bisa tersenyum di rumah istriku bersama ada seorang laki-laki yang sudah dewasa? Maka ngadulah si Sahlah ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah. Nih. Ngadu dia. Di wajah suamiku ini ya Rasulullah terdapat kecemburuan. Padahal Salim itu adalah pelayannya yang disuruh-suruh sama dia. Kok dia cemburu? Lalu kata Muhammad mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Susuilah pria itu katanya. Terkaget-kagetlah si Sahlah. Bagaimana mungkin ya Rasulullah saya susui dia? Dia itu laki-laki yang sudah dewasa ya Rasul. Tertawalah di situ Muhammad. Setelah disusui, besoknya Sahlah lapor lagi. Ya Rasulullah, sekarang suamiku nggak cemburu lagi. Logika macam apa itu saudara-saudara? Coba Anda jelaskan sama saya. Iya, makanya di dalam sini kan abang tidak mau mendengarkan kelanjutan tentang yang penjelasan dalam hadis tadi. Bahwa di situ kan ada sebab. Ya sekarang begini menjadi substansi yang abang bantah dari penjelasan saya bahwa menyusui belum tentu artinya bersentuhan dengan kulit. Ya kan, abang bilang sekarang kenapa dia bilang menjadi keraguan abang adalah bagaimana seorang yang belum melahirkan bisa mengeluarkan air susu. Benar gak? Itu maksudnya abang, bantahan abang. Sekarang saya mau tanya, di mana coba balik dulu kameramu bang. Nggak jelas pun yang kau tunjukkan apa itu. Coba balik dulu kameramu coba. Balik bang. Oke. Coba. Silakan. Sekarang begini bang ya, saya kan jujur saya belum tahu bahwa apa abang buktikan kepada saya bahwa istri, ya kan, istri yang namanya tadi siapa? Abu siapa itu? Ya kan, mohon maaf ya bang ya. Hadisnya aja Anda baru tahu ini, sok-sok mau ngajari. Bukan abang, maksudnya gini, coba abang tunjukkan dulu, kita kan bicara data nih, saya sudah tunjukkan tadi data, dalilnya, penjelasan abang nggak mau, abang tidak mau terima. Sekarang saya minta dari abang, dari mana pembenarannya ketika istri yang orang yang menyusui tadi Dahla kayak itu, ya kan? Si perempuan yang menyusui itu Salim tadi, apakah pembuktiannya dia belum melahirkan? Coba abang tunjukkan ke saya. Adakah dalam riwayat disebutkan bahwasanya Sahlah itu punya anak sedang menyusui bayi? Tunjukkan sama saya. Ada nggak di situ posisi ASI-nya itu memang mengeluarkan air ASI? Nggak ada. Dan juga tidak ada. Biar saya selesaikan dulu bang. Anda kan mengatakan, disusui itu belum tentu mulutnya si Salim itu ke putingnya si perempuan itu. Kan itu logika Anda. Ya benar. Nah, ya. Menurut Anda, kalau begitu diperas, susunya diperas, lalu dikasih ke Salim gitu. Itu kan pembelaan Anda kan? Iya. Nah, pembelaan itu adalah pembelaan yang membabi buta. Kenapa saya katakan pembelaan membabi buta? Pertama, tidak ada di situ disebutkan bahwa Sahlah itu air susunya itu mengeluarkan ASI, air susu ibu. Nggak ada. Kemudian yang kedua, kalau memang yang dimaksudkan oleh Muhammad itu adalah memerah susunya dan memasukkannya ke dalam wadah, tidak mungkin Sahlah berkata dia sudah dewasa. Tidak mungkin dia merasa kaget. Dan tidak mungkin juga perkataan Muhammad hanya susuilah dia. Pasti Muhammad berkata, wahai Sahlah, bukan begitu maksud saya Sahlah.
Tetapi perahlah air susumu, lalu masukkanlah ke dalam suatu wadah dan berikanlah dia. Pasti Muhammad sendiri yang akan menjelaskan, bukan malah Anda yang menjelaskan begitu. Makanya Bang, sudah saya bilang Bang, apalagi yang menghalangimu untuk mengetahui sosok Muhammad yang sesungguhnya. Kalau Anda sudah tahu tabiatnya seperti itu, kalau Anda sudah tahu bagaimana sosok Muhammad yang sesungguhnya, Bang, kembalilah baca di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menyuruh. Saya bertanya kepada Abang, makanya saya Bang, bertanya kepada Al-Quran Abang. itu, sebentar Bang, saya tanya sama Anda. Itu nggak akan mungkin Anda bantah lagi, nggak usah lagi ke situ. Anda saja baru ngerti hadisnya baru hari ini. Gini sebenarnya. Abang tidak usah keluar dulu, kita selesaikan ini dulu Bang. Ini kita selesaikan ini dulu. Selesaikan dulu pembuktian. Saya kan tadi bertanya, pembuktian di mana ketika Sahla tidak bisa mengeluarkan tidak memiliki air susu misalkan, ya kan? Kalau Oke, orang bisa menyusui pasti ada susu. Tunjukkan sama saya Sekarang siapa. begini Abang. Sekarang Tunjukkan begini, sama saya di mana di situ ada riwayat yang mengatakan Sahla itu punya anak. Saya meminta Abang yang tunjukkan. Kalau Abang sudah belajar, saya minta Abang tunjukkan sehingga saya itu bisa percaya, oh ternyata ini semua ada dalam Al-Qur'an gitu, dalam hadis. Anda yang menuduh, saya yang suruh membuktikan. Anda kan menuduh. Ini kan Dengar. Anda menuduh Sahla dia itu punya susu. Punya air susu, itu tuduhan Anda kan? Oke, iya benar. Sekarang begini, buktikan fitnahan. Kok jadi saya yang membuktikan fitnahan saya? Loh. Abang gini. Abang, tadi kan pertanyaannya, bagaimana bisa Sahla tidak memiliki air susu, ya kan? Sedangkan di situ keterangannya menyusui. Kalau seandainya Sahla tidak menyusui, bagaimana bisa Salim bisa menyusui? Kan begitu logikanya. Baik. Pertanyaan saya begini. Apakah Sahla itu punya anak? Sahla itu tidak punya anak. Abang bertanya Siapa yang mau disusui orang dia nggak punya anak? Abang jangan bertanya kepada saya. Oke. Kalau begitu daripada Sahla Abang itu bingung, nggak saya punya bingung. anak, Ya, begini ya. Bang. Aduh. Berat ini saudara-saudara. Oke, kalau Abang berkata bahwa Sahla tidak memiliki anak, Abang tunjukkan kepada saya di mana yang menjelaskan bahwa Sahla tidak memiliki anak. Oke. Buktinya dia ngambil anak. Buktinya Abang dia ngambil. jelaskan dulu, Abang tunjukkan buktinya dulu baru saya percaya, selesai gitu. Salim itu adalah seseorang yang dibawa di rumah sejak masa kecil karena mereka tidak punya anak. Makanya aduh, gimana ya saya mau nganukan umpama ini ya. Gini saja dah. Kapan ketemu hadis Iya, ini, maksudnya Bang? begini, Sebentar dulu. Dengar ini Abang, dengar. Terang dulu, Bang. Abang ketemu hadis ini kapan? Tidak bisa mengerti. Sebentar. Ketemu hadis ini kapan? Oke, jujur ya, secara tidak langsung saya baca dari tadi setelah Abang diskusi tentang ini. Ah, makanya belajar dulu sana. Ya, belajar dulu. Oh, ketemu hadis baru hari ini kok. Baru ketemu sudah langsung naik-naik saja. Belum mempelajarinya. Kenapa kalian itu seperti itu? Ada apa dengan kalian ini? Hadis baru dibaca hari ini, baru di situ sudah ngajak debat. Belum juga diperiksa. Ya, Bang Saragi satu-satu. Silakan, Bang. Halo? Macet. Bantah nggak bisa. Apa yang mau dibantah? Yang mau dibantah apa, saudara-saudara? Semua ada tertulis di situ.